Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Sabit Rafira Azhara. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan cerita rakyat dari daerah Jawa Tengah yang berjudul Legenda Rawapening. Menurut buku yang saya baca, seperti ini teman-teman ceritanya. Dahulu di lembah antara Gunung Merbabu dan Telomoyo terdapat sebuah desa yang bernama Ngasem. Di desa tersebut tinggallah sepasang suami istri yang bernama Ki Hajar Salakantara dan Endang Sawitri yang dikenal pemurah dan suka menolong sehingga sangat dihormati oleh masyarakat. Suatu hari Endang Sawitri duduk dan menung seorang diri di depan rumahnya. Tak lama kemudian Ki Hajar pun datang menghampiri dan duduk di sampingnya. "Istriku, mengapa kamu terlihat sedih begitu? Istriku, apa yang sedang kamu pikirkan?" "Tidak memikirkan apa-apa, Kanda. Dinda hanya merasa kesepian, apalagi jika Kanda sedang pergi. Dinda ingin sekali mempunyai anak, merawat dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang." "Baiklah Dinda, jika Dinda ingin sekali mempunyai anak, izinkanlah Kanda untuk pergi bertapa memohon kepada Yang Maha Kuasa." Endang Sawitri pun memenuhi keinginan suaminya, meskipun berat untuk berpisah. Keesokan harinya, berangkatlah Ki Hajar menuju lereng Gunung Telomoyo. Tinggallah kini Endang Sawitri hidup seorang diri dengan hati semakin sepi. Tak lama setelah sang suami pergi, sang istri hamil dan melahirkan anak. Namun anak yang dilahirkannya berwujud seekor naga. Anak itu diberi nama Baru Klinting. Ketika Baru Klinting dewasa, ia mempertanyakan keberadaan ayahnya. Apakah aku mempunyai ayah?" "Ya anakku, ayahmu bernama Ki Hajar, tapi saat ini ayahmu sedang bertapa di lereng Gunung Telomoyo. Temuilah dia dan katakan bahwa engkau adalah putranya." "Tapi Bu, apakah ayah akan mempercayai ibuku seperti ini?" "Jangan khawatir anakku. Bawalah pusaka tombak Baru Klinting ini sebagai bukti. Pusaka ini milik ayahmu." Setelah memohon restu dan menerima pusaka dari ibunya, berangkatlah Baru Klinting menuju lereng Gunung Telomoyo. Baru Klinting pun mencari ayahnya yang sedang bertapa di dalam gua. Tiba di sana, masuklah ia ke dalam gua dan mendapati seorang laki-laki sedang duduk bersemedi. Kedatangan Baru Klinting rupanya mengusik ketenangan bertapa itu. "Hei, siapa itu?" "Maafkan saya, Tuan, jika kedatangan saya mengganggu ketenangan Tuan." "Siapa kamu sebenarnya dan mengapa kamu bisa berbicara seperti manusia?" "Saya Baru Klinting, tapi apakah benar ini tempat pertapaan Ki Hajar?" "Ya, aku Ki Hajar, tapi mengapa kamu bisa mengetahui namaku? Siapa kamu sebenarnya?" Mendengar jawaban itu, Baru Klinting langsung bersembah sujud di hadapan ayahnya. Kemudian ia pun menceritakan siapa dirinya. Awalnya Ki Hajar tidak percaya bahwa dirinya mempunyai anak yang berwujud seekor naga. Tetapi setelah naga itu menunjukkan pusaka Baru Klinting, ia pun mulai percaya. Namun ia belum yakin sepenuhnya. "Baiklah, aku percaya jika pusaka Baru Klinting itu adalah milikku. Tapi bukti belum cukup bagiku. Jika kamu benar-benar anakku, coba kamu lingkari Gunung Telomoyo ini." "Baiklah ayah, lihat kini aku sedang melingkari Gunung Telomoyo ini." "Jika demikian, aku percaya. Selanjutnya, pergilah bertapa ke Bukit Ubur." "Baik, ayah."
mereka pun menemukan Baru Klinting yang sedang bertapa. Kemudian mereka beramai-ramai menangkap dan memotong-motong daging naga itu lalu dibawanya pulang. Tiba di desa, daging naga itu dimasak untuk dijadikan hidangan dalam pesta. Setelah dibunuh oleh penduduk desa, ajaibnya Baru Klinting berubah menjadi manusia. Manusia buruk rupa. Kemudian ia pun berjalan ke desa untuk mencari makan. Setiba di desa, ia pun meminta makan kepada warga. Namun tak satu pun warga yang mau memberinya makan. Mereka justru memaki-maki bahkan mengusirnya. Hei pengemis, cepat pergi dari sini, tubuhmu bau amis sekali. Sungguh malang nasib Baru Klinting. Dengan perut keroncongan, ia pun berjalan sembayangan hendak meninggalkan desa. Baru yang sedang kelaparan, akhirnya bertemu nenek yang baik hatinya. Nyi Latung namanya. Wahai anak muda, mengapa kamu tidak ikut berpesta? Semua orang menolak kehadiranku di pesta itu karena jijik melihat tubuhku, padahal aku lapar sekali. Baiklah cucuku, ayo ikut aku, di rumahku ada sedikit makanan. Terima kasih Nek, ternyata masih ada warga baik di desa ini. Kalau dia kali buat narasimu kan mesti itu. Ya cucuku, warga di sini memang memiliki sifat angkuh. Mereka pun tidak mengundang nenek ke pesta karena jijik melihatku. Kalau begitu, mereka harus diberi pelajaran. Nanti jika nenek mendengar suara gemuruh, segeralah siapkan mesin kayu. Kemudian Baru Klinting kembali ke desa untuk membuat sebuah sayembara mencabut lidi yang ia tancapkan di tanah. Mula-mula para anak kecil disuruh mencabutnya, namun tak seorang pun yang berhasil. Giliran para kaum perempuan, semuanya tetap saja gagal. Kemudian kaum laki-laki yang dianggap kuat pun maju satu persatu. Namun semuanya tetap saja tidak bisa mencabut lidi itu. Wahai kalian semua, jika kalian merasa hebat, cabutlah lidi yang kutancapkan ini. Mana, aku saja yang cabut, aku saja yang cabut. Lidi kecil ini masih tidak bisa mencabutnya. Lidi kecil ini gampang, kalian semua payah. Kalian semua payah, mencabut lidi saja tidak bisa. Kemudian hanya Baru Klintinglah yang dapat mencabut lidi itu. Setelah lidi itu tercabut, kemudian air pun menyembur keluar dari bekas tancapan lidi itu. Semakin lama semburan air semakin besar, maka terjadilah banjir besar. Warga kalang kabut hendak menyelamatkan diri. Namun usaha mereka sudah terlambat karena banjir telah menenggelamkan mereka. Seketika desa itu pun berubah menjadi rawa. Setelah mencabut lidi itu, Baru Klinting kembali ke desa. Setelah mencabut lidi itu, Baru Klinting langsung berlari menemui Nyi Latung yang sudah menunggu di atas lesung yang berfungsi sebagai perahu. Maka selamatlah ia bersama nenek itu. Setelah peristiwa itu, Baru Klinting berubah lagi menjadi naga untuk menjaga rawa itu. Rawa itu sekarang dikenal sebagai Rawa Pening. Rawa Pening merupakan salah satu objek wisata air di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pesan moral dari cerita ini adalah sifat angkuh, sombong, dan tidak menghargai orang lain adalah sifat tidak terpuji. Setiap perbuatan buruk akan mendapatkan hukuman, dan setiap perbuatan baik akan mendapatkan balasan yang baik pula. Demikian cerita saya tentang legenda Rawa Pening ini. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat.
Henti Wancuri berkenan memberikan nilai terbaiknya untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.